warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dwi Setiadi dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam jangka pendek dan jangka panjang aplikasi ECM atau Model Error Correction Model. Kabupaten Belitung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki angka kemiskinan tertinggi kedua bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung sebesar 12.340 orang pada tahun 2022. Nah, berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Belitung terdapat permasalahan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan masalah mendasar yang masih belum habis-habisnya terselesaikan baik negara maju hingga negara berkembang, tak terkecuali Kabupaten Belitung. Permasalahan ini menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya masalah sosial seperti menyebabkan bertambahnya pemukiman kumuh, kriminalitas, anak jalanan, akibat putus sekolah, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sehingga menurunnya tingkat kesejahteraan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Anwar, kemiskinan merupakan kondisi yang dimana sebuah individu atau masyarakat merasakan serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh individu tersebut, melainkan karena tidak dihindari oleh individu tersebut dengan kemampuannya. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah data sekunder yang didapat melalui BPS periode tahun 2011 hingga 2022. Nah, metode analisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ECM yang dimana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu uji stasioner, uji kointegrasi, dan yang terakhir ECM. Nah, untuk hasil stasioner yang dimana hasil perhitungan ini variabel kemiskinan, belanja tidak langsung, dan IPM stasioner pada tingkat derajat diferensi pertama. Hal ini menunjukkan nilai absolut ADF lebih kecil daripada nilai absolut kritisnya yang masing-masing pada tingkat signifikan 10%. Artinya, terdapat hubungan jangka panjang antara masing-masing variabel sehingga perlu dilakukan uji kointegrasi. Nah, hasil uji kointegrasi diperoleh nilai residualnya yang telah diuji dengan metode ADF, yang dimana setelah dilakukan pengujian menunjukkan nilai residual yang diperoleh stasioner pada tingkat level yang dilihat dari nilai tes statistik signifikan pada nilai kritis 10%, probabilitas 0,0679. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel tersebut membuktikan model persamaan awal merupakan model persamaan kointegrasi atau persamaan keseimbangan jangka panjang. Nah, berdasarkan hasil jangka panjang menunjukkan bahwa variabel belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang, sedangkan IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nah, dalam perhitungan belanja tidak langsung memiliki nilai tes statistik lebih besar dibandingkan nilai T-tabel sebesar 1,36. Nah, sedangkan IPM lebih besar juga terhadap nilai T-tabel. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan perubahan belanja tidak langsung sebesar 1% akan menyebabkan penurunan perubahan Y atau kemiskinan sebesar 3,41%, dan setiap kenaikan 1% perubahan IPM akan menyebabkan kenaikan perubahan kemiskinan sebesar 2%. Nah, berdasarkan estimasi persamaan jangka panjang tersebut dengan menggunakan metode ECM menghasilkan koefisien ECT. Nah, koefisien ini mengukur respon regression setiap periode yang menyimpang dan keseimbangan. Hasil koefisien ECT pada model tersebut tidak valid dikarenakan koefisien ECT tidak signifikan secara statistik tapi mempunyai tanda negatif. Nah, kesimpulan yang saya dapat, terdapat hubungan positif IPM dalam jangka panjang. Hal ini bisa dikatakan IPM ini tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Nah, hal tersebut diakibatkan pembangunan manusia dalam tiga hal yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian belum mampu mengangkat status perekonomian masyarakat di atas tingkat kemiskinan, membuat kesejahteraan dan penyebab lainnya seperti lapangan pekerjaan yang terbatas dan kemudian akhirnya menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Nah, kesenjangan IPM antar Kabupaten Belitung juga bisa menjadi salah satu penyebab. Yang kedua, terdapat hubungan negatif antara belanja tidak langsung terhadap kemiskinan. Pada jangka panjang, hal ini dengan adanya peningkatan pajak nasional dan daerah untuk meningkatkan pendapatan fiskal daerah, kemudian berpotensi meningkatnya belanja daerah. Secara langsung output daerah meningkat, serta secara tidak langsung konsumsi dan pendapatan masyarakat meningkat. Dan yang terakhir itu jangka pendek dan jangka panjang tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini membuktikan dengan adanya belanja pemerintah dan IPM yang tinggi belum terlihat hasil yang terdapat terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.